Oke, selamat bergabung Pak Ahmad Mahmudi di ruangan ujian kita, konferensi. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, silakan disapa dulu Bapak Ibu dosen kita. Assalamualaikum Bapak Ibu, Pak dosen, Bu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Iya, Bu. Sudah siap diuji ya Pak Ahmad ya? Alhamdulillah siap, Bu. Baik, saya silahkan kepada Bapak Ibu dosen kita untuk menguji Bapak Ahmad. Baik, terima kasih pada Bu Eva, Bu Erna, dan Pak Ahmad Mahmudi siap untuk diuji. Alhamdulillah siap, Pak. Siap, Pak. Baik, kita langsung saja ya Pak. Oke, Pak, ya, Nah, Pak. Pertama, saya ingin melihat bagaimana Bapak menarik perhatian dan memberi motivasi kepada siswa di awal pembelajaran. Silakan Pak. Saya sebelumnya, Pak, masuk ke kelas, menanya kabar, langsung ke ice breaking, Pak, namanya, Pak. Coba dulu, ice breaking-nya gimana? Oke, Pak. Saya contohkan, Pak, ya. Izin, Pak. Oke, Tepuk semangat. Semangat. Itu, Pak. Oke, mantap, mantap. Alhamdulillah, Pak. Baik, eh, di dalam pembelajaran kan tentu kita kan harus tetap berubah atau berinovasi, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan media-media pembelajaran ya Pak. Iya, Apa Pak. yang Bapak manfaatkan? Di sini Pak, di kelas saya memanfaatkan Pak itu ada namanya Infocus Pak. Infocus itu saya putarkan video Pak, nanti ditonton oleh anak-anak itu Pak. Langsung nanti ada saya berikan sedikit materi Pak untuk menjelaskan kepada anak-anak. Baru nanti anak-anak tersebut Pak, saya mohon contohnya gitu Pak, ke depan kelas gitu Pak. Oke. Pak. Videonya dari mana diambil? Dari YouTube, Pak. Dari Tuh. YouTube, dari Google saya coba share, Pak, gitu, Pak. Kalau apa misalnya buku-buku atau sumber-sumber belajar yang melalui internet ada disampaikan ke anak-anak, misalnya buka ini, ada di sini bacaan tentang ini gitu. Ada, Pak, ada, Pak. Oke. Ada buku kita, Pak. Artinya selain yang jenis tontonan, jenis bacaan juga akan kita sampaikan, Pak. Iya, Pak. Pak. Betul, Pak. Oke. Oke. Baik, kita lanjutkan. Bapak tahu di dalam pembelajaran itu kan gaya belajar anak-anak kan bermacam-macam. Di dalam modul kita ada disebutkan tiga gaya belajar. Iya. Ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Kinestetik, iya, Pak. Pak. Hmm. Kalau gaya belajarnya kinestetik, bagaimana itu maksudnya? Kinestetik itu, Pak, kalau saya nggak apa, Pak ya, pembelajaran yang contohnya itu, Pak, soal kita berikan, Pak, kepada anak didik itu lalu didiskusikan gitu, Pak. Didiskusikan secara berkelompok dia, Pak. Baru nanti menampilkannya ke depan gitu Pak, secara berkelompok juga Pak. Baru nanti sekawan sekelompok yang lainnya Pak menganalisa gitu Pak. Baru nanti mana yang ada yang kurang tahu nanti kelompok yang lain eh, dijawab mereka gitu Pak. Terima kasih Pak. Hmm. Oke. Kinestetik itu sendiri rupanya apa, Pak? Apa? Gerakan tubuh Pak. Gerakan tubuh ya. Iya, Nah, gerakan jadi tubuh. gerakan tubuh maksudnya di situ, Pak Ahmad. Nah, anak itu ikut secara langsung dengan kegiatan-kegiatan itu. Nah, Ayo, Pak. jadi dia tidak hanya bisa mendengarkan dan melihat, tetapi dia harus ikut. Nah, Ber- jadi ber- ikut berperan ya tubuhnya Pak. ikut Berperan juga. berperan aktif Iya. di situ. Oh iya Pak. Iya, Pak. Mm. Misalnya belajar tentang sholat, Bapak buat, suruh dia Yes. praktek, Ya saya memang dia sholat Jumat. mempraktekkan. Saya memang sholat Jumat, Pak. Nah, Jadi itu saya. itu itu yang dia praktekkan, kan? Oh, Nah, ya Pak, ya Pak. jadi kinestetiknya itu di situ. Oh, ya. Oke, Pak. Oke.
Dalam pengembangan pembelajaran itu ada TP, ada ATP, eh, ada TIPAK, ada PBL, PJBL. Coba dulu Bapak jelaskan dulu apa yang Bapak tahu itu. TP itu kan Pak alur pembelajarannya kan Pak tujuan pembelajaran. CP Hmm, itu capaian pembelajaran, hmm. turunan daripada ATP. Baru Gimana? Coba dulu. Mana duluan? tujuan pembelajaran Pak, baru turun ke Nah, TP. Apa? TP. ATP, alur TP. pembelajaran. Ya, Oke. oke. Jadi TP itu apa itu? Tujuan pembelajaran Pak. Iya, apa itu? Tujuan pembelajaran itu artinya Pak, anak tersebut Pak dapat mencapai tujuan pembelajaran dia Pak. Contohnya Iya, Pak, contohnya Pak, tujuan pembelajaran. Nah, contohnya tujuan pembelajarannya Pak, anak ah, mampu mampu melakukan sholat Jumat gitu Pak. hmm. Baru selanjutnya, Jadi ya Pak, pernah Bapak dengar, masih ingat Bapak ada taksonomi belum, ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masih ingat? ingat Pak, Nah, jadi kalau psikomotorik. anak anak mampu melaksanakan sholat Jumat, nah itu masuk ke mana itu? Bisa masuk ke psikomotorik kan? Bisa Pak, psikomotorik. Jadi berarti tujuan pembelajaran itu apa itu? Nah, kan itulah berarti muatannya adalah itu ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik Motorik. itu. Kan gitu, Pak. Oke Pak, ya Pak. Kemudian PTK tahu masih ingat Bapak? PTK itu apa-apa itu pada bab satu, bab 2, bab ketiga. Coba dua Pak jelaskan apa-apa itu yang dibahas pada bab satu, bab 2, bab 3. PTK itu kan Pak penelitian tindakan kelas kan Pak. Yeah. Bab satunya itu Pak mencakup pendahuluan, Bab 2 bab 2 kerangka inti, Pak. Baru, baru yang terakhir Pak metode penelitian bab 3 Pak. ada rupanya situ istilah kerangka inti. Kerangka kerangka teori Pak, kerangka Nah, teori. kerangka teori, Iya, kerangka oke Pak. teori. Oke Pak. Oke. Oke. Eh, yang terakhir untuk Bapak, coba dulu baca dulu Quran Surah Al-Zalzalah. Nah, siap itu baru tulis ya, ayat pertama saja baru tunjukkan. Oke Pak. Ayat satu 2 ya, Iya Pak. dibaca. Iya Pak. Nah, Izin Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrazatil ardu asqalaha. Sadaqallahul azim. tulis Pak. Oke Pak. Izin Pak ya. 1 menit ya. Insya Allah Pak ya Pak. Ayat satu aja kan Pak? Oke. Oke. Kasih Pak. Sudah, udah. Tapi tulisannya, bacaan dan tulisan itu Pak terus dibenahi ya Pak Ahmad, Iya Pak. biar tambah bagus makhraj dan tajwidnya. Kemudian cara menulisnya ya. Iya Pak. Iya Pak. Sekian untuk Pak Ahmad. Silakan Bu Erna dilanjutkan. Terima kasih Pak Haji. Oke. Kita lanjut ya, Pak Ahmad Mahmudi. Insya Allah Bu. Ya Bu.
Materi Bapak tentang apa? Sholat Jumat, Bu. Ah, sholat Jumat. Iya, Bu. Berkenaan dengan media pembelajaran, bagaimana Bapak memberikan materi sholat Jumat ini kepada peserta didik, Pak? Saya, Bu, menyampaikannya melalui audio visual, Bu. Saya Contohnya seperti saya apa? saya tontonkan dulu, Bu, kepada anak-anak. Selanjutnya saya suruhlah anak-anak tersebut ke depan satu satu orang gitu, Bu, sebagai contoh untuk melakukan gerakannya, Bu. Gerakan sholat tersebut serta ini, Bu, niatnya, Bu. Niat sholat Jumat tersebut, Bu. Berarti Bapak pakai infokus lah ya. Iya, Bu, iya, Bu. Bu. Oke. Nah, bagaimana Bapak mengajarkan sholat Jumat kepada peserta didik ini jika dihubungkan dengan mengintegrasikan kemampuan critical thinking dalam pembelajaran? Oh, untuk ke masyarakat sosial itu artinya, Bu, ya. Ya, Bapak di saat ngajar sama siswa bagaimana jika dihubungkan dengan berpikir kritis? Izin saya jawab, Bu. Sebagai saya mengajarkan anak-anak itu, Bu, jadi contohnya lah, Bu, ya, anak-anak itu kan, Bu, dapat dia melaksanakan, contohnya untuk berangkat ke masjid itu secara berkawan, misalnya kalau masjidnya tidak jauh gitu, Bu, kalau nanti entah sama abangnya, entah sama orang tuanya gitu, Bu, untuk mendatangi ke masjid pada hari Jumat itu, Bu. Pada hari Jumat. Iya, Bu. Kalau berkenaan dengan tanya jawab atau berkenaan dengan suatu permasalahan yang harus dipecahkan yang dipecahkan oleh siswa, itu ada tidak, Pak? Bapak lakukan pada materi sholat Jumat ini. Ada, Bu, ada, Bu. Contohnya, Bu, mendiskusikan sebuah persoalan lagi tuh, Bu. Soal contohnya gitu, Bu, yang berkaitan dengan pelajaran sholat Jumat itu, Bu. Saya diskusikan itu, Bu, kepada anak-anak untuk saling berkelompok lah, Bu. Contohnya kelompok satu ada 5 orang, kelompok dua ada 3 orang atau 4 orang gitu, Bu. Saya Baik, gitu, mendiskusikan itu lah, Bu. Itu, ya. ya, itu berkenaan dengan berpikir kritis kan, Pak? Iya, Bu. Kalau berkenaan dengan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, apa yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran? Gini, Bu. Saya lakukan, Bu, kepada anak-anak itu, Bu. ah, ini, Bu. Untuk mengetahui rukun sholat Jumat tersebut, Bu. Contohnya, Ya, contohnya, Bu, memotong kuku, berangkat lebih awal ke masjid pada hari Jumat, baru menyisihkan sumbangan untuk apa namanya itu, Bu, kotak-kotak impak itu, Bu, amal 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 jariah lah, Bu, gitu, Bu, pada hari Jumat, Bu. Itulah ya. tingkat apanya, Bu. Kalau dihubungkan, Pak, materi sholat Jumat ini dalam kehidupan nyata yang berorientasi pada nilai moderasi beragama, contohnya seperti apa, Pak? Siswa itu dapat dia, Bu, melaksanakan sholat Jumat itu dengan mandiri, Bu. Contohnya itulah tadi, Bu. Bisa dia berangkat sendiri ataupun berangkat dengan teman-temannya ke masjid gitu, Bu. Hmm, Tanpa lagi dengan orang tuanya gitu, Bu. Kalau yang dekat lah, kalau yang agak dekat gitulah, Bu, artinya masjidnya, Bu. ya. Pak, Bapak kan dalam mengajar itu pasti memiliki modul ajar kan, Pak? Iya, Bu, iya, Bu. Bu. Nah, modul ajar yang Bapak buat itu kan ada yang disebut detail rancangan penggunaannya kan, Pak? Iya, Bu, ada, Bu. Iya, Bu. Nah, dalam detail rancangan tersebut, Pak, terdapat komponen apa saja? Izin, Bu, ya. Yang pertama Ya, itu, Bu, identitas sekolah kita, Bu. Yang pertama, baru yang kedua itu, Bu, kompetensi. Kompetensi awal gitu, Bu. Baru tentang P5, sarana prasarana, baru model pembelajaran, Bu. Tujuan pembelajaran, baru kegiatan inti,
Baru Bu, asesmen akhir. Baru kalau ada tingkat remedialnya, remedial gitu Bu. Pak, biasanya itu kalau asesmen itu kan masuk dalam detail pertemuan, kan? Oh, iya. Oke, kalau sarana prasarana masuk. Kalau berkenaan dengan P5 itu biasanya dimasukkan dalam capaian dan tujuan Pembelajaran. pembelajaran. Iya, iya. Nah, oke, itu saya kira kan kalau berkenaan dengan detail rancangan. Nah, jadi kalau detail rancangan itu biasanya berkenaan dengan eh, total alokasi jam pembelajaran, ada jumlah pertemuan, bagaimana model belajar, ada sarana prasarana, terus biasanya juga ada prasyarat kompetisi. Nah, itu kalau yang berhubungan dengan detail rancangan penggunaan, ya Pak. Oke Bu, ya Bu. Nah, sekarang kalau berkenaan dengan asesmen, tadi Bapak sudah menyinggung berkenaan dengan asesmen, Pak. Coba Bapak jelaskan apa yang Bapak pahami tentang asesmen. Asesmen itu Bu, dia Bu tingkat kesulitan Bu bagi siswa tersebut gitu Bu. Tingkat pelajaran yang sulit gitu Bu. Jadi nanti kalau dia sampai, contohnya dia tidak bisa menjawab gitu Bu, kita adakan remedial gitu Bu. Baik, berkenaan dengan remedial, Pak. Apa yang Bapak pahami tentang remedial? Remedial itu Bu mengulang Bu, mengulang kembali, meninjau kembali dia Bu. Contoh, Mengulang kembali. Jadi remedial itu kapan dilakukan, Pak? contohnya Bu, setelah siswa tersebut, contohnya melaksanakan ujian gitu Bu, ujian ujian Ya. contohnya ujian mingguan atau bulanan gitu Bu. Seandainya dia nanti memang nilainya tidak mencapai KKM Bu, Mm-mm. mengadakan remedial dia Bu. Itu yang saya lakukan Bu. Baik. Tujuan remedial apa, Pak? Tujuannya Bu untuk mencukupi nilai Bu, menilai nilai dari KKM yang kita tentukan Bu. Mencukupi nilai KKM. Ya, berkenaan dengan remedial. Sebenarnya kan remedial itu dilakukan kepada siswa yang belum mencapai KKM, kan, Pak? Iya Bu, Bu, iya Bu. Nah, tujuannya pastilah memfasilitasi siswa biar mendapat nilai yang maksimal atau nilai yang lebih optimal. Iya Bu, Bu. Nah, sekarang berkenaan dengan P5. Silakan Bapak jelaskan, apa itu P5? P5 itu singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Bu. Nah, apa itu artinya, Pak? P5 itu Bu, dia artinya Bu, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa Bu. P5 itu sendiri apa, Pak, maksudnya? P5 adalah atau tujuan P5 itu apa gitu maksud saya. Oh, P5 itu kan Bu, dia apa? Maksudnya Bu, dia kan tambahan gitu Bu dari kurikulum yang telah kita ini kan Bu. Kita tentukan dari sekolah itu Bu. Ya, kurikulum apa itu, Pak? Dia untuk kurikulum merdeka dia Bu. Jadi Pak, maksudnya kalau tujuan dari P5 itu, yang ada P5 itu kan hanya kumer kan Pak, Ya, K13 tidak ada. Jadi kalau P5 itu kan menekankan upaya mewujudkan pelajar Pancasila. Kan gitu kan Pak? iya Bu, iya Bu. Yang Profil. memiliki perilaku sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama sampai nilai Sila sila kelima, ke-5. kelima. Jadi Pak, Bapak pernah melaksanakan P5? Pernah Bu, udah pernah Bu. Apa itu? Kalau saya Bu dengan gaya hidup berkelanjutan Bu. Contohnya dari apa itu Bu? Dari sampah-sampah itu Bu. Saya buat menjadi apalah Bu? Apanya itu Bu? Hasilnya itu Bu apa Bu? Pas bunga gitu-gitu Bu.
Jadi itu dari apa, Pak? Dari botol bekas aqua Iya, atau iya, Bu. Dari botol-botol plastik itulah, Bu. Saya apa, Bu? Saya arahkan gitu, Bu. oh, jadi siswa Bapak suruhlah untuk mencari botol-botol aqua atau bagaimana. Iya, Bu. 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 Jadi itu bisa diwarnai juga, Pak. Ada I- kreasinya. Bisa, Bu. Tapi dengan apalah, Bu? Dengan apa namanya? Dengan bantuan dari sekolah juga nya itu, Bu. Chatnya, Bu. Oh, jadi biayanya ada dibantu dari sekolah itu, Pak. Iya, Bu. Bu. Oh, baik. Terima kasih. Cukup dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Eva Juliana. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Iya. Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen kita, Pak Ahmad Mahmudi. Terima kasih Yuk. juga. Silakan di stop recordnya. Terima kasih, Pak dosen, Bu dosen, Bu Eva. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya, Bu. Udah record, Bu.